yaitu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan mencari pelayannya. Puji Tuhan. Kita telah baca dari pasal 18 dan 19, peristiwa yang sangat unik sebab hanya Elia yang mengalami bagaimana berhadapan dengan 850 nabi Baal dan nabi hutan. Belum pernah terjadi seorang manusia dapat meminta api dan Allah menjawab. Satu peristiwa yang sangat luar biasa, hanya untuk membuat orang-orang Israel berbalik kepada Allah. Allah selalu punya cara untuk dapat memperbaiki setiap keadaan yang salah, keadaan yang timpang, kata ayat yang ke-21, keadaan yang bercabang hati. Allah punya cara. Dan cara itulah yang telah ditunjukkan Allah supaya semua orang tahu. Begitu kata ayat yang ke-36. Supaya hari ini diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Untuk membuktikan Allah di tengah-tengah Israel membutuhkan satu keberanian menghadirkan Allah di setiap situasi yang sulit. Allah selalu ada di setiap situasi yang tidak mungkin dibuat oleh manusia, dibuat oleh tangan manusia. Seringkali orang akan berkata, oh yang begitu sih aku juga bisa. Peristiwa-peristiwa di kitab Keluaran untuk membuktikan bahwa Allah ada di tengah-tengah Israel. Kalau dan selama peristiwa itu dapat dilakukan oleh nabi-nabi atau ahli nujum Mesir, maka itu tidak merupakan satu bukti bahwa ada Allah. Sedikit kita melihat di dalam kitab Keluaran. Mulai dari tulah yang pertama pasal 7. Tulah yang pertama di pasal 7. Sebab itu beginilah firman Tuhan ayat 17. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu berubah menjadi darah. Sekarang apa kata ahli-ahli Mesir? Silakan 22. Tetapi mereka sehingga hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan firman-Nya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ketika orang Mesir bisa lakukan yang demikian, mereka berkata, oh kami juga bisa merubah air menjadi darah. Datang tulah kedua, yaitu pasal 8, kata ayat yang ke-3. Kata-kata itu mengeriak dalam sungai Nil, lalu naik masuk ke dalam istana, ke tempat tidur, ke tempat adonan. Kata-kata itu naik memanjati engkau. Ayat 7 silakan. Tetapi pada itu pun demikian juga dengan ilmu-ilmu mata mereka, sehingga mereka membuat para
Mereka bilang, oh kami juga bisa bikin kata. Ketika perkara-perkara itu dapat dilakukan oleh manusia, maka bukan merupakan sebuah keajaiban. Sebab mereka berkata, kami juga dapat lakukan. Tulah ketiga, yaitu nyamuk. Ketika mereka berbuat demikian, ayat 17, Harun mengulurkan tangan dengan tongkat dan memukul ke debu tanah. Maka nyamuk hinggap pada manusia dan binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat 18, silakan. Para ahli pun membuatnya demikian juga dengan ilmu yang mulianya untuk mengadakan nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikian nyamuk itu indah pada manusia dan pada binatang. Bersama, lalu berkatalah para ahli kepada Firaun, ini tangan Tuhan. Tetapi hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ketika mereka tidak dapat melakukan, maka mereka berkata, inilah tangan Tuhan. Untuk membuktikan Allah ada, maka Allah selalu berbuat di luar batas kemampuan manusia. Dan setelah tulah ketiga, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh orang Mesir sampai tulah yang ke-10. Kita Raja-Raja berkata, pasal yang ke-18 tadi, mari kita buat satu demonstrasi. Kamu dan saya punya bagian yang sama, mezbah dan seekor lembu. Potong-potong, persiapkan sebagai persembahan. Setelah itu, masing-masing kita minta, maka Allah yang mana yang menjawab dengan api, dia adalah Allah. Sampai petang, nabi-nabi Baal tidak dapat mendatangkan Allah mereka, apalagi mengirimkan api. Mendatangkan saja tidak dapat. Habis giliran, datanglah Elia, sekarang giliranku. Dia atur mezbah, dia potong lembu, dia bereskan dan cuci baik-baik, lalu diletakkan di atas kayu dan berdoa. Ayat 36, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, hari ini biar diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah Israel. Jawablah aku, ya jawablah aku. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, batu, tanah, air. Maka seluruh rakyat itu berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Tapi ada peristiwa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Untuk membuktikan kalau masih ada tangan manusia bisa melakukan. Bahkan manusia jelek ketika masih bisa berbuat sesuatu, enggan untuk berdoa. Tapi ketika dia dapat melakukan
kita berada di pojok, di sudut di mana tidak dapat lagi menolong diri sendiri, ada Allah yang kita panggil sanggup menolong. Amin. Untuk membuktikan Dia adalah Allah. Nah, ada kalanya untuk berkata, untuk membuktikan, untuk membuat saudara dan saya selalu berkata dengan kalimat positif, Dialah Allah. Maka Allah tuntun kita ke sudut-sudut yang tidak mampu berbuat sendiri. Allah tuntun kita lewat keadaan-keadaan yang sulit. Lalu saudara angkat tangan dan berkata, Tuhan, saya sudah gak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu harus berbuat bagaimana untuk dapat menolong keluarga, untuk dapat menolong istriku, menolong suamiku, untuk menolong anak-anakku. Tuhan, aku sudah tidak tahu. Nah, pada waktu seperti itulah kesempatan Allah untuk membuktikan bahwa Dia adalah sudut-sudut seperti itu yang tidak kita sukai. Tetapi di saat yang seperti demikian, Allah ingin berkata, Aku ada, yang aku ada. Diterjemahkan namanya kepada setiap kita. Di keadaan-keadaan yang sulit, di keadaan yang tidak mampu kita menolong. Namanya adalah, kata di dalam Yesaya pasal 9, penasehat. Pada waktu kita gak punya orang untuk memberikan nasihat, pada waktu sekeliling kita memberikan nasihat-nasihat yang jahat, maka Allah tampil untuk memberikan nasihat. Ajaib. Berarti kita menghadapi perkara-perkara yang tidak mampu kita lakukan. Hanya keajaiban Allah yang sanggup menolong. Bapa yang kekal. Ada Allah yang maha kuasa, memberikan damai pada waktu kita membutuhkan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh uang kita. Tidur nyenyak itu bukan karena kasur yang empuk, tapi karena hati yang tenang. Tidur nyenyak bukan karena uang banyak, bukan. Tapi tidur nyenyak itu pun dibuat oleh Allah agar kita menikmati arti tidur dengan nyenyak. 10 menit tapi benar-benar nyenyak itu lebih berarti dari 2 jam, 5 jam tidur gelisah. Tapi tidur yang sejenak, yang tidur nyenyak, itu kita nikmati ketika hati kita tenang. Dan yang buat hati kita tenang adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi saudara melihat betapa Allah itu menggiring kita kepada keadaan-keadaan di mana tangannya menjadi berarti dalam hidup kita. Kalau masih bisa kita cari pertolongan, kalau masih kita katakanlah kaki kita napak di lantai, di tanah, kita masih gak butuh Tuhan. Nanti ketika kaki kita sudah tidak menginjak dasar, teriak
teriakan kita melengking, teriakan minta tolong kita sungguh-sungguh, teriakan minta kekuatan daripada Allah untuk terbukti. Waduh, itu doa yang luar biasa. Jangan suka. Selama kita masih mampu berupaya sendiri, diajak berdoa, enggak. Apa sih itu aja kok ngomong-ngomong Ibu Gembala? Padahal Allah sangat ingin kita punya teriakan-teriakan doa dalam segala segi hidup kita. Pamit kepada Tuhan merupakan bagian yang istimewa. Allah sangat suka. Menganggap perkara itu kecil dan mampu kita atas. Kita gak minta kok sama Tuhan, cuma pamit. Tapi betapa Allah sangat rindu kita berteriak kepadanya setiap saat. Amin. Kita berteriak kepada Tuhan setiap saat. Itu yang menjadi kerinduan Allah. Kita ingin selalu suara kita didengar oleh Allah. Ada pertolongan yang disediakan, amin, untuk setiap kita yang berteriak kepadanya. Disediakan. Bodoh kita sendiri ketika dalam kesulitan kita tidak minta pertolongan Allah. Raja Asa adalah raja yang besar, tapi karena dia tidak minta pertolongan dari Allah, maka dia mati dengan tidak diingat orang juga. Ingin saudara, saya sangat yakin Allah suka dengan teriakan-teriakan. Betapa kita mengandalkan Tuhan. Sungkan yang kecil itu kok pakai berdoa segala. Tidak peduli kecil atau besar masalah. Tapi nantikan Tuhan yang sanggup membuat perkara yang mustahil menjadi nyata. Allah suka Anda. Tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Sudah semuanya beres, malah disiram lagi dengan air. Baru berdoa, disiram bensin, iya. Disiram minyak tanah, iya. Tapi kalau disiram air, belum ada. Tapi Allah buat begitu rupa pertolongannya di meja-meja mujizat. Tiap kali engkau berteriak dengan ketidaksanggupanmu, maka Allah ambil alih dan keadaan yang sulit itu menjadi bukti nyata engkau punya Allah yang ajaib. Amin. Belajar saudara mengambil Allah di keadaan-keadaan yang sulit, seperti ketika kita mengambil Allah juga di keadaan yang kecil. Mau kecil, mau besar masalah, teriakan doa kita dinantikan Allah. Sebab itu mari kita membudayakan berteriak kepada Tuhan, tapi nggak cengeng. Tidak perlu pakai pengeras suara, tidak perlu dengan kalimat-kalimat bahasa apa ya. Allah itu bisa bahasa apa? Oh, bahasa apa saja. Gak usah tanya bahasa, Allah ngerti kok. Dengan setiap sikap kita, keadaan kita, Allah sangat mengerti. Dan Allah tidak punya alasan untuk menolak doa-doa kita. Lugu saudara, dengan keluguan kita datang kepadanya, ngobrol dengan Tuhan, bercakap seperti seorang sahabat. Allah tahu bagaimana caranya mengatur setiap kehidupan
Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan Allah di setiap segi? Sulitkah, setengah sulitkah, gampangkah? Tapi hadirkan Allah di setiap segi hidup kita. Tapi prioritas Allah pada waktu engkau tidak mampu dan dengan merendahkan diri, jujur di hadapan Allah, maka Allah akan buat perkara yang ajaib. Tidak ada Allah. Tapi kalau saudara perhatikan, setiap perjalanan bangsa Israel selalu disertai dengan kalimat supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40 berkata, dengan siapa engkau menyamakan aku? Mari kita baca Yesaya pasal 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Silakan 19. Engkau tukang besi dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai perak untuknya. Lanjut. Orang yang mendirikan takhta, menikahi yang tidak pakai busuk-busuk, dan bukan anak untuk meninggalkan patung yang tidak khasku. Ya, ayat 25 bersama. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus 26. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tidak hadir, sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. tidak ada yang dapat disamakan dengan Allah. Untuk membuktikan dia Allah, ya. Tapi untuk menyamakan apa, siapa, patung yang mana, jin yang mana, ilah yang mana, itulah yang kita miliki. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup membuat saudara dan saya merupakan orang-orang yang berbahagia. Karena kita bangga, aku punya Allah. Teriakan saudara, diperhatikan Allah. Engkau punya Allah saudara. Aduh hebat, engkau punya Allah. Kita punya kekayaan tidak seberapa. Lalu kita bangga, oh saya dong punya ini, punya ini. Milik tetangga pun kita berkata saya punya. Tapi ketika Allah ada bersama kita, maka Allah akan buat perkara yang tidak mampu menjadi kenyataan. Untuk membuktikan aku ada. Puji Tuhan, hari ini kembali Allah buktikan bahwa aku ada. Jalan kaki, aku ada. Naik motor, aku ada. Naik mobil,